Jadi dari habis sholat isya langsung ada sawat. Makanya selendang langsung ada sawat. Artinya orang ada menganggap seolah-olah kita acaranya ini dari itu ada, karena memang habis salat ada naik ke rumah biasa entah dalam maulidnya kita memuliakan Rasulullah SAW, memakai sunnah beliau, selendang, sorban. Nah, cuma bisa juga di rumah-rumah jamaah itu, karena maknanya ada majelis rumah pribadi, kadang biasa aja, tapi hati kita tidak mengurangi, menghormati, ta'zim dari kampung rumah. Salah kadang dari sini ketika ada dalam rangka mengangkat kembali ingatan untuk mengingat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengira itu orang acara besar-besaran, acara di rumah aja. Jadi ringkas Allah, karena Allah pikir kita ini mulai khusus tahsis bulan Rabiul Awal itu memeriahkan apa seluruh akhir ada Rabiul Akhir. Diumpamakan seperti kita ini habis berjalan kemana arah kita, pasti kita menyiapkan pakaian cocok ya, ke masjid pakaian muslim, pasar pakaian bebas. Apa akhirnya yang dipakai ini seluruhnya dilepas. Ya sudah sampai ke rumah, kopiah dilepas, selendang dilepas, baju dilepas, bisa ada baju lagi. Baju panas juga, musimnya panas. Ya, apa maknanya? Lampian lihat apakah pakaian ada kalau di limpian aja lagi mencongkong sudah. Nah itulah makna kita ta'zim, memeriahkan hari lahir Rasulullah SAW. Akhir ada akhir. Apa yang dipetik, apa yang diambil, apa yang kita yakini, kita bawa, taruh dalam jiwa, nah itu yang diambil, bukan pakaian. Pakaian dilepas kan, lagi hidup aja udah dilepas, panasan. Kayak ke rumah, tertinggal nih wujud kita. Berakhirnya bulan Maulid, terus berakhir seluruh ziarah ke Madinah ada akhir, tapi nang kada berakhir, ini wujud kita. Diri kita tuh kemana aja, ada akhir. Begitu kita di masjid, diri kita di masjid. Begitu di rumah, diri kita di rumah. Begitu tidur, diri kita tidur. Begitu kita masuk ke dalam kubur, diri kita dalam kubur. Soal marwah ada di tinggal dan tidak bermasa. Tidak ada kata awal, akhir, tidak ada. Wal awal, wal akhir, wal zahir, batin. Nang zahir, batin, kan ada akhir. Itu nang dipetik. Kalau melihat daripada meriah dan amin itu tidak ada. Itu hanya sekedar kita mengamalkan sunnah di sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kamu berhias dan bila mau ke masjid, khuzu ambil zinatakum, hiasan kamu, pakaian yang baik. Sunnah Rasulullah tatayub ya wangi. Rasulullah warnanya al-bayat putih. Tapi kan ada akhir ya wangi, ada akhir ya wangi. Habis
ada lagi baunya, ketiga bau seorang juga. Tahu ke arah mana ke baunya tahu lagi dah. Artinya nampian peringati itu kembali karena kaujud dia. Apabila kada kaujud dia kan salah jalan. Kemana arahnya? Apabila Rasulullah kada ada di dalam diri kita, salah jalan kita. Apabila Allah tidak ada di dalam diri kita, salah jalan. Nah, Rasulullah menggaris man arafa rabbah, man arafa nafsahu maka rabbah. Ada riwayat hadis dari perkataan ulama, Rasulullah a'rafukum min nafsi, a'rafukum ke arahnya itu perjalanan hidup, arah terakhirnya diri kita juga. Apabila kada bertemu dengan yang namanya diri kita, tidak akan ketemu yang namanya Rasulullah, apalagi Allah. Mudah tuh contohnya, sangat bisa dipahami. Nampian lihatnya saudaranya hiasan. Al-kaun isyaratun antal maksud, bermaklam semestanya hiasan. Antal maksud, wujud Rasulullah, nah itu nang asli, nang dimeriahkan, ditakzim, dan tidak ada kata lahir, tidak ada kata wafat. Tidak ada kata tahun 1400, tidak ada. Itu hanya hiasan hidup. Tidak ada kata waktu Senin, Selasa, Rabu, itu hiasan. Tidak ada kata waktu sahur, hiasan. Pahit cari Rasulullah, di situ ada bertamu. Meriahkan Rasulullah di bulan Rabiul Awal, ada bertamu Rasulullahnya. Karena itu akhirnya lepas semuanya berakhir tanda berakhir sambungannya berakhir. Akhirnya berakhir sambungannya di Madinah awal. Dan akhir Rajab Syaban Ramadan terus ada akhir yang tidak ada akhirnya. Tapi yang bersikum atalah tafsirun. Kamu harus kenal diri kamu. Yang bersikum dalam diri kamu. Apalah tafsirun, kamu kok tidak melihat dengan percontohan isyarat Allah Ta'ala. Yang akan berubah diri kita. Orang asa bisa berubah. Rupa kita bisa berubah, kelakuan kita bisa berubah, tang rasa bisa berubah. Rupa kita di waktu muda nyaman dilihat, sudah tua ada nyaman dilihat. Kayak bermasalah aja. Rupa orang bermasalah. Mengkarin aja di gedung bisa bayangan. Ada lalu rupa orang senang, ada bermasalah aja. Dan kali nyaman dilihat. Karena ini di dalam orang hanya turun kepada arah seluruhnya kita kan seperti itu. Artinya berubahlah rupa. Dia rasa berubah. Lagi muda ada pangerasannya, ada beban hidupnya rame aja. Sekali umur bertuhan, beban hidup tapi kirakan juga. Tapi kirakan keluarga, tapi kirakan anak, tapi kirakan cucu, tapi kirakan abuat. Apalagi diri seorang, akhirnya. Dan perubah pangerasannya lagi kita. Kalau makan keluarga, empat makan lawan orang tua masih nyamannya raminya, anak main bola, anak buka hari hujan, ada deh beban itu. Sudah bakal keluarga, ada kawan lagi anak main bola, jam ini itu panci, ada biwak aja, ada beban. Seluruhnya hanya hiasan yang pian lihat, belum asli. Ini kata ketemu oleh Rasulullahnya, memperingati bulan, memperingati hari, memperingati sejarah, itu perjalanan sedih. Memperingati itu kan dijadikan pada lupa lagi, kan kada harus tapi apa sih kok? Ilmunya sudah ada, tetapi tidak berbekas. Kuliah orang tadi ahli komputer, tapi begitu lulus sekalinya jadi peternak ikan,
Nah, lalu kan dia membekas komputer. Mau iwak deh pak, komputer di iwak apa ada bisa bicara apa-apa. Ini hitung berkilo aja, sepikul aja nih juga. Padahal urusan sarjana komputer. Tapi kadang membekas sarjananya. Karena bahasa seperti itu, itulah makna peringatan. Ada jadi diri. Belajar itu peringatan dulu. Kuliah belajar apa seluruhnya, ambil buku, tata cara dan cara untuk menghadapi seluruh. Tapi bisa ada membekas di waktu akhir selesai kuliah. Tergantung arah hidup. Kami dia monta itu orang kuliah tak belajar masih orang sugih berduit lulus ya. Titel SE saja ekonomi habisannya itu. Diulahlah di kampung sumur panjangnya dari bibit iwak. Anjauhnya ke pertanian, pertanakan. Karena arah hidup ini kali tahu rahasia Allah. Inilah makna kampus. Nafsun masih ada wujudnya, napas masih berasa keluarnya. Apabila sudah bicara ke atasnya, kampus, lupus, itu sudah tidak ada lagi rasa. Allah menyebut wapi ampusiku, hadapi nafsuku. Kalau bicara Rasulullah, maka ja'akum rasulun min ampus, bukan nafs. Telah datang Nabi Muhammad itu di dalam ampus kamu. Yang kita lihat seluruhnya hanya sunnah beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya beliau sangat menghargai, memperhatikan sahabat. Kalau saya salat subuh, apabila salat bertanya, beliau sangat melihatnya yang hadir. Karena ada orangnya ditanya oleh Rasulullah, mana si Fulan? Ada juga 6 tahunnya dikirim utusan dari Rasul, datangi sana ke sana. Sahabatnya datangi, Pak, masalahnya apabila masalah garing Rasulullah mengunjunginya. Oh, ternyata ada masalah syukur pekerjaan, maka Rasulullah membantu pekerjaan itu. Itulah makna harisun alaikum, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Rasulullah sangat orang yang mulia, sangat terhormat dan sangat indah. Beliau sangat memperhatikan apa namanya kamu susah. Nah, beliau dalam hidupnya. Nah, ini sistem yang disebut namanya sistem kekeluargaan. Selain sistem hanya di dalam kata antara seorang yang ia menjadi pemimpin dengan orang dipimpinnya, jarak ada bos dan buruh. Nah, itu kan ada keluarga karena ada wujud gaji. Bos digaji, buruhnya digaji. Rasulullah SAW penerapan beliau ada. Penerapannya kekeluargaan ditutuplah makna nang kada nyaman. Apakah nama kekurangannya? Ada dia melihat kekurangan, melihat kelebihan. Lalu rame. Ada melihat dosa, yang dilihat adalah kebaikan. Rame lalu. Kita nih melihat dosa, ada kawan-kawan. Diri kita berdosa, kurang lain berdosa juga. Bisa apa ada dosa, apa kawan ada maunya, bukan. Paling makalahi kan kayaknya. Ya ketemuan mbak kalahi pak, karena memandang dosa orang sana memandang dosa juga. Ya kesalahannya ada mau jadi. Nah, sistem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau beserta dengan sahabat sistemnya melihat baik. Amma bikum min ni'matin famin Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Nikmat Tuhanmu aja yang kamu bicarakan, nampak akan dan pandang dengan mata, dengar dengan telinga. Nikmat artinya yang baik gitu ya. Pernah berkunjung seorang ulama Ibnu Mujahid kepada seorang imam besar di dalam Sufiah, ahli ma'rifat, Imam Syubli. Ibnu Mujahid langsung mencium kepada Imam Syubli, dia mencium Imam Syubli. Kan ditanya oleh orang yang bagaimana sih? Ada di sana mungkin nggak ada orang seperti itu. Ini adatnya salaman, paling adatnya mu'anakah. Bahasa kita agak takut aja. Ini mencium dia. Ibnu Mujahid berkata, saya bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah mencium Imam Syubli. Dan ikut sebagaimana Rasulullah SAW. Ini makna keluargaan. Saya tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang sampean mencium Imam Syubli? Oleh Rasulullah SAW, Imam Syubli apabila selesai salat ia mengamalkan Al-Quran yang di dalamnya beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Satu ayat, bayan tawana faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Dua ayatnya itu dia ulang 7 kali. Setelah itu mengatakan sallallahu alaika ya Rasulullah, ya alaika Rasulullah SAW. Senang kepada beliau. Ya beliau dicium oleh Rasulullah. Makna bahwa kecil maliahnya, kadang kita kadang mengerti. Yang sering dibaca awal maulidnya itu bisa jadi binting, ulang 7 kali. Kalau tidur dibaca dia tahan daripada ilmu sihir. Tak mau keluar mana baca itu, ya bisa menjadi binting keselamatan dan perjalanan. Kita suatu masuk di kampung merasa kada aman hatinya, sahabat baca itu mudah aja 7 kali mengulang. Imam Syubli menambah sallallahu alaika ya Rasulullah. Orang dahulu karena orang mengerti sudah Rasulullahnya diampus dan diri, sehingga kalimat alaika engkau ada wujudnya, ada alaihi atasnya, sallallahu alaihi salawat Allah atasnya Rasulullah kan ada wujudnya. Huwa lil gaib, huwa itu orangnya kan ada. Ka anta lil mukhatab, orangnya ada wujud di depan lagi. Dah depan bahasa orang baiknya. Sehingga dibawa ka. Imam Syafi'i kadang merubah pengajaran Rasulullah SAW di waktu salat. Begitu memberi salam kepada Rasulullah tetap Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tetap alaika. Ada assalamu ala Nabi, ada ala Nabi tetap ka. Imam kita Syafi'i. Salam kepada engkau wahai Rasulullah. Wujud beliau sudah ada. Selama ada wujud diri kita, wujud Rasulullah ada. Karena wujud kita ini kenyataan daripada wujud Rasulullah SAW. Terbit meluruh beliau. Tidak ada keraguan ilmu. Yang kita pakai menjadi pakaian kita, yang kita makan menjadi makanan kita, minum, menghilangkan seluruh yang terbit daripada beliau menurun. Sehingga Rasulullah menjamin seolah hidup kita. Allah yang bikin, Rasulullah yang menjaminkan bagi. Allah muqti nama anal qasim. Allah yang menjadi, Rasulullah bagi. Tapi kita seluruhnya berasa. Rasulullah itu orang besar, tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi beliau. Sehingga kita bulan Maulid begitu acara peringatan Rasulullah seperti lebih mudah membaca kitab. Kalau baca kitab tafsir Al-Quran, baca hadis sangat mudah. Begitu Rasulullah
sangat sulitnya untuk pasnya dengan fisik beliau. Semuanya hanya bercontoh bisa. Rasulullah SAW sahabat seperti bulan. Rasulullah lebih cantik daripada bulan. Tetapi bagaimana memisahnya sangat susah. Sehingga seperti berarti dalam diri. Cuma bahasa kita, Allah Ta'ala beri anugerah untuk kita bisa mengeluarkan pembicaraan tentang Rasulullah SAW. Sebenarnya berat. Al-Quran sangat mudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitu Rasulullah sangat susahnya memisah beliau karena tidak ada tandingannya ini. Rasulullah lebih matahari bersinar dengan seluruh alam semesta. Rasulullah lebih bersinar. Tetapi bagaimana memisahnya? Sehingga seluruhnya hanya mampunya permisalan kecil. Tidak mampu permisalan pas sempurna dengan wujud Rasulullah kadang-kadang. Itulah sangat. Kalau sudah bicara bulan Maulid, bicara Rasulullah itu sangat hati-hati mengeluarkan. Karena salah-salah kita menghina Rasulullah. Beliau sangat sempurnanya di dalam fisik badan beliau, di dalam akhlaknya, di dalam hatinya, di dalam ruhnya, di dalam seluruhnya. Tidak bisa satu orang pun qablah sebelum Rasulullah, ba'dah sesudah Rasulullah. Dari wujud adanya bumi, adanya makhluk, kadang-kadang sempurna memisah akan Rasulullah SAW. Karena beliau kekasih Allah. Bagaimana kita bisa orang yang ditajali oleh Allah melebihi kepada seluruh tajali keagungan. Allah Ta'ala Nabi Musa masih kecil, dibuanglah Nabi Musa di sungai Nil karena ada peraturan Raja Fir'aun apabila anak laki-laki dibunuh. Maka Allah bertajalli ke Nabi Musa, tajalli Jamalullah. Apabila dipandang orang ada ingat lagi, nah ini anak lelaki, nah ingat ummah bagusnya. Tajallinya hanya tajalli kecil. Al-Qaidu alaika mahabbatan minni. Oleh Allah saya bertajalli kepada Nabi Musa. Maka Fir'aun anak membunuhnya hilang. Ada dari kita keingatan peraturan. Ini duduk dulu anak angkat. Maknanya itu hanya kecil tajalli. Bagaimana tajalli dengan sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Jamalullah. Nah inilah seluruh orang ahli hadis. Kenapa sampean mau meriwayatkan hadis dengan seluruh? Mereka begitu baca kitab fikih biasa aja. Imam Malik begitu apa? Kamu mau tanya apa tentang fikih? Maka beliau menghadap. Apa yang saudara beliau? Kamu tanya apa? Saya mau tanya tentang hadis Rasul. Beliau masuk kamar mandi dulu. Mandi beliau sana dulu. Setelah itu beliau beratnya hadis itu memisah wujud Rasulullah itu. Kalau bicara masalah kita sejarah mudah, tapi bicara begitu Rasulullah ini bukan orang biasa. Sehingga seluruh jiwa ini tidak mampu untuk memisah itu makna. Kita hanya sekadar nang dilihat isyarahnya. Baru misalnya percontohan lakatkan hampir uswah, ada contohannya. Tapi kalau Rasulullahnya tidak ada satupun, hanya Allah yang tahu. Kemuliaan keagungan yang diberi Allah tidak ada artinya kita memeriahkan Rasulullah. Tidak ada menyambut hari lahirnya Rasulullah, menyambut sejarah beliau, menghafal hadis beliau, menghafal Al-Quran. Di otak kita hanya ada seluruhnya daripada tata cara makan Rasulullah, pakaian apa seluruhnya. Karena kalau ada apa-apanya. Karena beliau Allah. Jadi kitanya hanya sekadar bahasa kita untuk menimbulkan di dalam diri kita adanya wujud peringatan, menimbulkan di jiwa. Tidak ada satupun orang yang saya sama seperti tidak ada.
Seluruh dari sahabat Rasulullah pun turun kepada para aulia, baik wali kutub, kutbul aktab atau seperti apa. Tidak ada satu yang berani. Saya persis tidak ada. Seluruhnya ada di bawah Allah. Satu titik kurang di bawah. Karena kalau ada yang menyamai Rasulullah kada afdal. Rasulullah kada agung lagi, Rasulullah kada lagi makna kemuliaan beliau yang seluruhnya Imamul Anbiya wal Mursalin, Imamul Auliya was Sadiqin was Syuhada, Imamul Salihin. Kada ada lagi imam kalau ada yang sama. Dari itulah wujud para anbiya itu kada ada yang melebihi beliau. Padahal beliau dia. Maka dari itu beliau akhir beliau mengumpul seluruh syariat dan dirubah dengan syariat beliau. Agamanya itu jadi agama Rasulullah, sunnahnya di sunnah Rasulullah. Sehingga kita mengikut Rasulullah. Pada jahil sejarah coba kita berkorban mengikut Nabi Ibrahim. Tapi kan syariat Nabi Ibrahim telah dirubah oleh syariat Rasulullah. Jadi korban kita mengikut sunnah Rasulullah. Hanya sejarah Qur'annya saja. Kullu syariatin, seluruh syariat yunsakh, dinasah, dirubah. Maka Rasulullah SAW bicara korban saja, beliau berkorban. Nah, beliau berkata, korban saya ini bagi umat saya yang tidak bisa hidupnya berkorban. Apa maknanya ini? Rasulullah ada di dalam diri umatnya, cuma umatnya tidak ada paham. Dari perjalanan Rasulullah SAW tidak pernah beliau makna seperti kita antara beliau dengan umat ada dinding, tidak ada. Awal dalam roh beliau awal, tapi umatnya seluruhnya ada di dalam awal beliau, cuma belum jahil. Maka riwayat sejarah Rasulullah SAW beliau dipindah di sulbi, artinya ada ikut sedikit. Itu percontohan yang aslinya, tapi Nur Sidin dipindahlah sulbi abah ibu sama, cuma kita ada asli. Kita ibarat bahasanya hanya percikan tabarruk keberkahan beliau. Berkah wujudnya Rasulullah, maka berwujud kita ini. Tapi sama dari sulbi dan sulbi. Sama aja lumrah balik. Karena awalnya di dalam rahasia juga sama. Nah ini nang maknanya apa sikum tadi. Hendaklah kamu mengetahui dalam peringatan dan seluruhnya, di dalam ibadah dan seluruhnya kembali kepada diri kita. Tidak ada yang kembali kemana-mana. Kita hendak mengetahui ibadah kita diterima atau tidak di dalam diri kita. Apabila di dalam diri kita mengontak sampai kepada Allah, tanda ibadah diterima. Apabila di dalam diri mengontak ke makhluk, kita puji kepada makhluk, merasa lebih dari makhluk, ibadah kita ada diterima dalam diri kita juga. Rasulullah SAW pernah dihina oleh orang musyrik karena beliau meninggal anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Rasulullah menyindung anak sidin. Rasulullah beristirahat, maka mengalirlah air mata Rasulullah SAW. Oleh sahabat, ya Rasulullah, apa ini air mata? Beliau mengajarkan kita kada boleh makna di dalam mendapat musibah itu ada sabar. Niah, bahasa kampung menggurit, kuliah, bahim paur, menangis, mukul badan, memukul ketimbuk, merobek pakaian, haram hukumnya. Namun berdoa tidak ada masalah. Membaca Yasin, ayo Yasinan, niah hujan.
Nah, itu kepala gundul ya, dia ada. Kalau lo buta kan berembut lagi. Orang baca Yasin tapi dibayar. Salat berdoa dan baca Quran, kita berkumpul baca Yasin bukan ya. Pengumuman telah wafat, telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah, si bulan tidak ada hukumnya. Itu hukum di dalam martabat adat yang oleh Rasulullah SAW. Bila kita punya keluarga, kita punya kawan, ia mendapat kesusahan, kita disuruh menolonginya. Wallah fil auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah menolongi hamba selama hamba itu menolongi saudaranya. Apabila tidak ada pengumuman, bagaimana mau tahu? Yang dilarang itu mengumumkan, tujuannya agar supaya banyaknya orang datang itu seolah, oh saya hebat, itu yang ada boleh. Jadi seluruhnya kembali tergantung siapa kamu, diri kamu di siapa. Apabila di dalamnya ada wujud Allah, wujud Rasulullah, tidak ada masalah. Tapi begitu wujud kamu dan wujud makhluk, nah itu nambah masalah. Sedangkan orang-orang secara jahil di dalam martabat hukum saja, ia melihat wujud makhluk, ia tidak melihat wujud Allah. Maka oleh orang musyrik kalau kayak itu Rasulullah itu Allah Ta'ala akan lagi tunjuk di benci Allah sudah, karena setiap anak orang abahnya punya anak laki-laki meninggal dunia, berarti ini abahnya lebih baik. Nah itu turunlah ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak meninggalkan Allah kepada engkau wahai Muhammad, dan tidak membenci engkau dengan ada wujudnya wafatnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Ternyata di dalam hidupnya ini apabila salah di dalam pandangan, memandang, mengembalikan ke dalam wujud diri kita, kita bisa salah memaham wujud alam semesta. Salah memaham wujud alam semesta menjadi musibah kepada kita. Jadi balainya karena salah. Kesalahan tergantung kita sendiri. Tergantung bagaimana kita. Nah inilah yang sangat pentingnya. Belajarlah, tapi sampaikan ke dalam pelajaran diri kita. Berzikirlah, zikir sampaikan ke dalam diri kita. Bersalawatlah, tapi salawatlah sampaikan ke dalam diri kita. Kalimahnya semadingannya tuh berapa aja, tapi tetap terakhirnya diri kamu. Apa aja yang digawe apabila kadada diri terakhirnya tidak akan berhasil. Di diri kita ini sudah lengkap Allah Ta'ala maulah untuk agar supaya mengetahui dan meyakini ada wujud-wujud dan wujudnya. Ada wujud Allah di dalam diri kita, ditaruh ruh Allah. Ada wujud Rasulullah, ditaruhlah di dalam diri kita, rasa panjiu, panglihat, pandangan, pangrasa. Terlebih daripada Nabi Muhammad SAW. Ada wujud abah kita, ada wujud ibu. Dilihat nih, ibu kelihatan mulai ini ada bulu, darah, daging lama ibu. Abah kelihatan nih kulitnya, ada kulit, urat, tulang, sumsum, sajuara, kuku. Ada wujudnya. Wujud kita mananya? Wujud kita kan dalam rahasia. Kenyataan daripada wujud orang sekalinya nah ini. Nang nampak wujud orang, nang ada nampak pun wujud orang. Nang nama kita mana orangnya? Rahasia. Maka kita mengadakan seluruhnya pujian-pujian sekalinya kembalikan diri kita. Kita mengadakan doa dan seluruhnya sekalinya kembalikan diri kita. Dan seluruhnya ya seperti itu. Itulah percontohannya di dalam diri kita seluruh putaran kehidupan. Nah, apa aja ngarannya ada, tetapi menjadi rahasia. Ada kawa apabila dicari, nang kita tahu hanya isyarat aja. Aslinya ada betul. Mencari mana wujud matahari diri ini panas.
sekalinya jadi daerah itu sifatnya panas. Apabila kuat benar panasnya naik ke kepala, keluar di muntung lalu aja mamai, keluar di mata mencilang mata, keluar di talinga caget kayak talinga sapi. Dia mata bin habang, muntung bin lain, talinga caget berjauhan lagi. Kalau diparakin itu habis deh, karena itu wujud terjadinya panas. Nambah nama api. Api itu hakikat terjadinya. Kitanya lalu aja Rasulullah, apabila kamu ada timbul di diri kamu panas, timbul di diri kamu marah, bawa wudhu. Ada kawan juga bawa mandi. Apabila kamu waktu berduduk ada kawan menahani bawa berdiri. Waktu berdiri ada kawan bawa berabah, ada kawan juga bawa berjauh. Karena itu sangat berbahaya. Jad jalalullah apabila ia bertajalli hancur. Kenapa nanti gawinya kada ada kontrol? Dia alul mayurid. Tajalli jad ke alam semesta hancur jadi habu. Tajalli ke apa aja sampai ke nur Rasulullah. Tajalli jad hancur nur. Karena nang tahu mampu jad itu bertajalli hanya ke sifat. Yang namanya nur jad itu aja mampu. Kalau kan hancur semua. Makanya bila turun tak. Yo betul. Kalau oleh Rasulullah apabila panas kan mau turun juga nyalakan orangnya. Nah, bisa kan sampai kepala ini nyala obat dari Rasulullah kalau orang panas kita manjat panas kita takutan mandi karena kada sambuh-sambuh aja. Sekalinya orang mandinya bukan kayak kita bercibuk penyalam random ini sampai itu direndam seikungan. Untuk lolos merandam, innalillah. Ada obat lagi. Alasan merandam itu ya jadi obat artinya mana bahasa. Ternyata di dalam hidupnya ini akan berlawanan. Lawanannya itu ya obat. Tapi lawanannya air. Orang malatang mesti lawanannya orang lama. Kayak apa aja orang tuh pahlawan lawanannya tadi yang paling lama pembunuhannya manusia. Ada itu sudah pahlawan tadi ada yang mampu. Orang dahulu kayak apa aja gagah apa namanya. Seorang orang ibu-ibu tidak tua sudah mati juga. Karena palamahnya ini kayak itu. Apabila orang yang kuat dan itu orang yang kuat belawan. Dia yang paling palamahnya itu juga. Nah ini kan percontohan maknanya maksud kita itu. Kita ini kan jelas sudah sifat lemah, jelas sudah bersifat ada bedaya. Siapa? Yang kuatnya ini siapa? Ini yang bisa ini seluruhnya. Nah ini akan menimbulkan bisa mengenal kepada kembali asal la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena itu menjadi syahadat kalau kita kada boleh tertinggal. Apabila ditinggal murtad. Dalam sembahyang syahadat dibawa, di luar sembahyang dibawa, di waktu kita di rumah dibawa, kita ke pasar dibawa, di waktu hidup dibawa, di mati dibawa, alam kubur dibawa, dibangkit dibawa, kemana aja dibawa. Apabila tinggal, murtadkan kita. Ini syahadat artinya penyaksian saya, penyaksiannya itu ibarat bahasa kita itu surat lengkap. Namun kada lengkap suratnya, paling beberapa langkahnya lengkap orangnya. Pina pasti masuk pesawat, isi tiket kan ya. Tangkap Jepang aja lah. Emang suratnya kita nah ini menuju perjalanan dunia, menuju alam kubur, menuju akhirat, menuju surga. Surat lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pemeriksaan penyempurna surat itu kalau ada salat, ada puasa, ada zakat, penyempurna aja. Orang kada salat mazhab Mu'tabadah tetap ya muslim. Karena asyhadu an la ilaha illallah itu tetap. Ada kaul menyatakan bahwa apabila kada salat hukumnya kafir, mantarka salat fakat kafara ziharah. Itu kaul bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kaul Mu'tazilah. Mu'tazilah apabila seseorang berbuat dosa besar kafir. Kita Ahlussunnah kita Ahlussunnah wal Jamaah kecuali merubah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tinggi malam sudah kita nih karena kawan yang ulun mau jengiakan hawanya dingin gunung karena isok anak nurih karib alih pulang salah turi tangan harus tinggi malam ya sama ini aja ulun pada sampean dalam karida dan kekurangannya kelebihannya semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengampulkan hajat-hajat kita, mengampangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit mati dalam badan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya syuhada salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu di dunia wal akhirah. Di sini salatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina sabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina. Taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa aqwa andal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.